Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini aku mau bahas salah satu makanan tradisional Indonesia yang namanya itu dadih. Udah pada tahu belum? Kalau belum, yuk simak video ini sampai habis ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih orang-orang yang ada di balik layar video ini. Ada Christophorus, Fadila, Fandi, Puja, Alia, last but not least ada Timotius. Buat yang belum tahu nih, pasti bertanya-tanya kan sebenarnya apa sih dadih itu? Dadih merupakan salah satu jenis susu fermentasi tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Kalau dibandingkan dengan produk luar negeri sih, ya ini tuh yogurtnya orang Indonesia. Namun, sayangnya dalam perkembangan daging ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Bahkan, kalangan generasi muda hampir tidak mengenal produk ini. Padahal dadih ini sangat berpotensi loh sebagai salah satu pangan fungsional sumber probiotik. Ternyata ada banyak faktor kenapa dadih ini mulai ditinggalkan. Pertama, keterbatasan daya terima konsumen terhadap rasa alami dadih. Seperti yang kita tahu, dadih ini kan hasil produk fermentasi yang pasti memiliki rasa asam. Dan juga dadih dirasa cukup amis bagi beberapa kalangan usia. Kedua, proses fermentasi yang terjadi secara alami membuat kondisi produk ini sulit diatur untuk mendapatkan hasil dadih dengan kualitas yang konsisten. Dan sulitnya mendapatkan susu kerbau, padahal kan susu kerbau merupakan bahan baku utama dalam pembuatan dadih. Hal ini pula yang mendukung terus menurunnya produksi dadih. Rendahnya produksi susu kerbau di Sumatera Barat tak lain disebabkan oleh jenis kerbau yang diternakan ternyata bukan kerbau perah, tapi kerbau lumpur yang pada dasarnya hanya menghasilkan susu saat melahirkan anak saja. Lalu berdasarkan data yang kami dapat pun, populasi kerbau yang ada di Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2000 hingga 2009 hanya memiliki kisaran tertinggi sebesar 13,43% jika dibandingkan dengan total populasi kerbau secara nasional. Sangat rendah bukan? Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah produksi susu kerbau yang ada di Sumatera Barat hanya sebesar 2,4 liter per hari. Masih jauh jika kita mengharapkan pengembangan produksi dadih dalam jumlah yang besar. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, kira-kira solusinya apa ya untuk produk dadih ini? Perbaikan yang dapat dilakukan terhadap produksi dadih ini dapat kita mulai loh melalui teknologi pengolahannya. Yap, dimulai dengan mencari alternatif susu lain sebagai pengganti susu kerbau. Seperti yang kita ketahui, proses pengolahan dadih ini kan umumnya masih menggunakan susu kerbau sebagai bahan utamanya. Nah, dengan sangat sedikitnya jumlah susu kerbau yang ada, tentu akan berdampak sangat besar terhadap produksi dadih. Maka dari itu, penggunaan susu dari ternak lain seperti susu sapi dan susu kambing dapat dilakukan. Namun dengan beberapa modifikasi, seperti menguapkan susu sapi hingga didapatkan kadar air yang diinginkan. Yang kedua, penambahan BTP untuk membantu proses pengumpalan, serta penambahan flavoring agent untuk meningkatkan penerimaan sensoris masyarakat terhadap produk dadih. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, teman-teman sekarang dapat melihat alur proses pembuatan dadih yang menggunakan susu sapi sebagai bahan utamanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan perbaikan dari aspek teknologi pengawetannya juga loh. Yang pertama, dilakukan pasteurisasi pada susu yang digunakan dan sterilisasi sebelum produk disimpan. Yang kedua, yaitu menyimpan dadih pada suhu yang rendah atau sekitar 4 derajat Celcius. Dan yang ketiga, penggunaan display cooler pada skala komersil. Karena suhu sangat berperan penting nih dalam pengendalian proses fermentasi pada produk dadih. Tahap terakhir yaitu kita dapat melakukan perbaikan dari sisi aspek teknologi pengemasan produk dadih. Umumnya dadih masih disimpan dalam wadah tradisional yang dibuat dari bambu. Penggantian bahan kemasan pembungkus dadih ternyata terbukti dapat memperpanjang umur simpannya loh. Seperti plastik PP yang berhasil membuat dadih dapat disimpan hingga 24 hari lamanya. Atau penggunaan botol kaca dan tabung aluminium secara vakum seperti yang dapat kita jumpai pada minuman karbonasi. Wah, ternyata mutu dan kualitas produk dadih ini masih dapat ditingkatkan ya melalui perbaikan pada ketiga aspek tersebut. Kalau begitu, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih ya sudah menemani aku hingga akhir video ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi teman-teman semua.